Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam kehidupan setiap insan manusia di muka bumi. Ketika badai datang, yakinlah jika setelahnya akan datang pelangi. Sebaliknya, jika tengah berbahagia, jangan lupa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kemudian hari, persiapkan iman dan mental kita jika ujian datang untuk menimpa dan menguji iman setia kita ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan kini, kesedihan masih sangat dirasakan oleh Ray Utami. Bagaimana tidak, seharusnya Ray Utami kini tengah berbahagia karena antara dirinya dan Pablo Benua telah menghirup udara bebas pasca menjalani hukuman vonis dalam kasus yang menimpanya. Namun sayang 1000 kali sayang, angan-angan untuk berbahagia bersama dengan suami tercinta harus kandas. Karena hingga kini keberadaan Pablo Benua pasca bebas dari lapas Cipinang belum diketahui. Dan Ray Utami pun mengatakan jika dirinya lebih mempertahankan rumah tangga daripada bercerai. Maka inilah curahan hati Ray Utami yang ingin segera bertemu dengan suami tercinta Pablo Benua. Dan aku tidak akan menghiraukan kata-kata negatif dari orang lain terhadap aku. Aku hanya ingin bila mana aku bisa istiqomah dalam kehidupan aku. Dan aku ingin bisa bermanfaat untuk orang lain dan ingin beribadah berumah tangga bersama suami aku dan anak-anak aku, meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Aku berjanji dalam diri aku perbaiki semuanya yang masih banyak dosa ini. Jadi dengan 2021 ini otomatis kan umur kita berkurang gitu. Jadi dari sisa umur aku ingin ingin melakukan sesuatu yang baik gitu, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat maupun dalam sebagai ibu rumah tangga untuk anak-anak aku. Itu jadi aku kehilangan momen di 2020 ini. Aku tidak punya momen apapun. Aku skip di dalam aku menimba ilmu agama dan aku belajar bahwasanya ternyata aku punya ujian yang seberat ini. Insya Allah gugurkan dosa-dosa dan Allah ganti ke depannya di 2021 ini dengan hal yang lebih baik lagi dari segala sisi. Itu aku benar-benar bersyukur masih diberikan kesehatan dan aku berharap di 2021 ini semua bisa pada sehat. Ya aku sedih ya dari kemarin terus beritanya seperti ini gitu. Karena dari Pablo sendiri terus memberikan statement yang ya pokoknya karena kesalahan Anda sendiri, stop fitnah saya mau bercerai karena kesalahan Anda sendiri. Terus silakan gugat cerai saya bingung juga gitu. Kenapa sih kita keluar udah mengarungi asam garam di dalam penjara bersama selama 1 tahun 4 bulan. Artinya kita punya cita-cita kan untuk keluar, untuk kembali lagi, berkarya lagi, bersatu lagi. Dan itu cita-cita itu sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Tetapi pada saat waktunya keluar malah seperti ini. Ini di luar prediksi sekali dan aku tidak tahu pengaruhnya dari mana. Aku rasa ada pengaruh-pengaruh yang lain yang mungkin dia bergaul dengan temannya atau memang ada seseorang yang dekat dengan dia gitu. Karena kalau dari dia sendiri marahnya dia itu nggak pernah lama, pasti hanya beberapa hari kemudian dia baik lagi. Dan aku merasa aku tidak salah karena percekcokan pada saat di Polda Metro Jaya itu tidak bisa menjudge bahwa oke, fix kita cerai, karena itu permasalahan yang gampang diselesaikan, bukan ada pihak orang ketiga, juga bukan faktor ekonomi begitu. Kenapa tiba-tiba kok dia masih ngomong seperti itu kepada saya? Kaget dan bingung gitu loh. Kenapa? Kan perasaan aku nggak pernah melakukan hal-hal bodoh, hal-hal fatal seperti itu. Apa mungkin emang dia bersikeras karena ada orang ketiga? Nah makanya di video-video vlog aku sempat bilang bahwa kalau memang benar gitu ternyata yang diomongin orang-orang ternyata
kamu ada wanita lain, ya nggak apa-apa. Maksudnya artinya jangan seperti ini terhadap aku sama anak-anak. Kan bisa tetap menjadi suami istri dan bertanggung jawab sama aku sama anak-anak gitu. Walaupun walaupun mungkin dia udah nggak sayang atau apa, kalau menurut aku mempertahankan rumah tangga itu lebih baik daripada bercerai. Iya, dan aku nggak mau lagi jadi korban untuk yang kedua kalinya. Anak-anak udah jadi korban sama aku dan Pablo. Orang tuanya meninggalkan dia 1 tahun 4 bulan, terbengkalai, tidak jelas, dititipin ke tetangga, ke orang tua, sakit, tidak ada yang dampingin. Dan itu aku merasa kayak punya utang gitu loh, kayak bersalah, kayak harus bayar kesedihan-kesedihan anakku dengan kebahagiaan-kebahagiaan di masa depan. Oleh karena itu aku tidak masalah, aku yang menderita, yang penting dia jangan perlakukan kami seperti itu. Ya kemungkinan seperti itu, karena kan memang di dalam penjara itu psikis kita otomatis terganggu. Tidur kita tidak stabil, makan kita juga tidak seperti orang di luar, bebas mau makan apa aja, badan kita terkungkung, tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal, meeting, kesana kemari, hanya ada di satu ruangan dan itu 24 jam. Jadi orang mana yang tidak akan stres, pasti dia stres. Satu itu aku memaklumi. Tetapi kalau misalnya stres, hanya stres aja, aku rasa kayaknya sulit ya. Karena apa? Artinya kan kalau stres aja dia bisa cooling down, artinya bisa dikuatkan sama teman-teman tahanan yang di sana. Tetapi ini benar-benar bersikeras. Nah, aku rasa memang selain faktor psikisnya terganggu, artinya karena dalam penjara mungkin ada faktor yang lain gitu. Maka ketika Ray Utami dituding selingkuh dengan tersenyum kecil, Ray Utami mempertanyakan bagaimana jalannya dirinya berselingkuh dan kesemuanya tidak masuk akal bagi dirinya. Ray Utami pun menantang dan mempertanyakan bagi pihak-pihak yang menuding jika dirinya berselingkuh untuk segera mengeluarkan bukti-bukti yang ada. Karena selama Ray Utami telah keluar dari penjara terlebih dulu daripada Pablo Benua, selalu menjaga cinta dan hatinya hanya untuk Pablo Benua. Tidak ada laki-laki lain di hati Ray Utami, baik saat ini maupun di kemudian hari. Bahkan, Ray Utami berani mengatakan jika tudingan dirinya berselingkuh 1000% adalah kebohongan. Aku yang selingkuh dari mana jalannya gitu, aku yang selingkuh. Pertama, aku sudah berhijrah menggunakan hijab. Tidak mungkin juga aku menodai kehijrahan aku seperti itu. Yang kedua, yang mengatakan statement seperti itu, apakah dia melihat langsung gitu? Apakah dia mengalami, mendengar, atau dia mempunyai bukti itu kan? Kalau dari aku bilang, demi Allah aku tidak ada perselingkuhan. Buat apa? Aku sudah cukup menderita dengan semua ini, aku cuma pengen kembali sama anak-anak dan menunggu dia pulang. Tidak ada 1000% itu bohong. Dan aku juga udah usia ya Mbak, artinya udah gak muda lagi. Masa aku mau mau single lagi terus nyari-nyari lagi, aduh udah kayaknya udah bukan waktunya ke situ ya. Waktunya aku sekarang meningkatkan keimanan dan ketakwaan aku dalam beribadah. Yang kedua, aku berkarya, memberikan inspirasi buat masyarakat dan berbisnis gitu. Udah mulai berkarya yang hal positif dan mencari rezeki bisa dari hal-hal yang lain gitu. Tidak hanya vlog gitu seperti itu. Jadi artinya aku mau menambah value-value yang lain gitu. Kini, Ray Utami telah melangkah di tahun 2021. Beberapa hari di tahun 2021 tentu saja membuat Ray Utami merefleksikan diri bagaimana pahitnya di tahun 2020 yang telah dilaluinya. Bagi Ray Utami, tahun 2020 adalah tahun yang sangat kelam dalam kehidupannya karena harus merasakan dingin dan kerasnya tembok penjara, yang tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka jika dalam garis tangan sejarah kehidupannya harus merasakan kebebasannya terenggut oleh tiang jeruji besi penjara. Namun kini Ray Utami telah bebas. Tentu saja di tahun 2021 ini Ray Utami ingin hidupnya akan lebih baik lagi.
makna 2020 ini adalah tahun ujian ya buat aku ya. Tahun yang benar-benar sangat berat buat aku, karena hampir seluruh 90% 2020 aku habiskan di dalam penjara. Jadi tahun yang benar-benar tahun introspeksi buat diri aku untuk lebih baik lagi ke depannya, karena aku tidak menikmati 2020 ini. Aku hanya ada di penghujung 2020 ini, dan ini adalah titik balik kehidupan aku. Di 2021 aku harus menjadi manusia yang lebih baik. Aku harus menjadi seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik, seorang muslim yang baik. Dan itu janji aku sama diri aku sendiri.